dilihatkan videonya dulu sebentar. Yuk, Faro, Darel, Hila, siapa ini? Sira. Aku tahu. Darel mana Darel? Baik, kita mulai ya sambil menunggu teman-teman bergabung untuk menghemat waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Khairin walhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah, diberi kesehatan, kesempatan belajar pada kesempatan meskipun kita tidak bisa langsung, tapi kita syukuri dengan media ini kita bisa melanjutkan belajar kita. Sebelum kita lanjutkan ke materi pembelajaran, kita awali berdoa dulu. Ambil sikap berdoa yang baik. Angkat kedua tangan, tundukkan kepala. Kita mulai dengan sikap berdoa. Ya, dulu yang siap berdoa dulu, sikap berdoa. Nah, bagi yang terlihat paham atau tidak, ya semuanya sikap berdoa yang baik dulu. Sikap berdoa. Doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba. Islami dina. Wa Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma. Warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bisa lanjut belajar ya. Nah, belajar kita di hari ini masuk di bab 3. Kalau di buku, kalau yang mau buka buku boleh di bab 3 halaman 26. Mungkin ada yang buku cetakan baru, halamannya beda, mungkin halaman 28. Di buku ini ya, di buku Pendidikan Al-Quran. Yang buku cetakan lama halaman 26, yang cetakan baru halaman 28 harus jelaskan selisih halaman saja, tapi persis. Baik, boleh menyimak buku, boleh menyimak mushaf, atau boleh langsung kita perhatikan di layar saja. Kita akan belajar bersama. Insya Allah anak-anak di surat Al-Falaq sudah hafal. Nah, dengarkan kembali, Pak Anam akan membaca surah Al-Falaq. Kemudian nanti kita pelajari. Di bab ini kita belajarnya termasuk nanti persiapan tesnya di surat Al-Falaq ini paling lengkap ini. Jadi ada menghafal, ada menerjemah perkata, ada menyambung ayat atau mengurutkan ayat. Kemudian ada asbabun nuzul, ada kandungan isi surat Al-Falaq. Kita mulai, silakan disimak, boleh menirukan, boleh mendengarkan saja juga boleh. Pak Anam akan bacakan surah Al-Falaq. Pak Anam mulai dengan baca ta'awudz terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an.
Semoga Allah merahmati kita dengan Al-Quran. Surah Al-Falaq, insya Allah hafal semua, di urutan surat keberapa dalam mushaf Al-Quran? Ada yang sudah baca? 100 berapa? 13. Ya, 100. Digolongkan kelompok surat apa ini? Surat Al-Falaq. Digolongkan kelompok surat apa ini? Makiyah. Mekah. Makiyah. Ya, surat Makiyah. Baik. Nah, nanti selain dihafal, selain diketahui ini urutan keberapa suratnya, nah ada beberapa yang kita pelajari selain itu. Di antaranya adalah asbabun nuzul dan isi kandungannya. Sebelum ke sana, coba perhatikan, boleh menyimak buku, boleh perhatikan terjemah dari surah Al-Falaq ini. Kalau di buku boleh dibuka halaman 27 yang buku lama, yang buku baru halaman 29 insya Allah. Mana bacakan terjemah dari ayat 1 sampai 5. Qul a'udzu birabbil falaq. Ini ayat 1. Katakanlah aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh. Rabb boleh diartikan Rabb juga sudah boleh, atau diartikan Tuhan juga boleh. Qul a'udzu birabbil. Katakanlah aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh. Nah, dulu ayat ini pertama diturunkan, maka Allah memerintahkan, katakanlah. Siapa yang diperintah ini? Nabi Muhammad SAW. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai waktu subuh. Min syarri ma khalaq, dan dari kejahatan makhluknya. Nah, ini Nabi Muhammad diperintah Allah untuk berlindung kepada Allah dari kejahatan makhluknya. Makhluknya siapa? Ya makhluk ciptaan Allah. Makhluk ciptaan Allah ada yang soleh, ada yang jahat. Nah, Rasulullah diperintah untuk mohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan makhluk yang jahat. Nah, perintah ini kepada Rasulullah. Nah, sekarang ayat ini sudah sampai ke kita, maka sebenarnya perintah ini bukan hanya untuk Nabi Muhammad, tapi untuk umatnya, termasuk kita. Jadi kita mohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ayat 3, wa min syarri ghasikin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Nah, ada nggak yang anak-anak kalau waktu malam kamar mandinya sendiri? Ada nggak? Aku lupa. Ke kamar mandi di rumahnya sendiri takut, ada nggak? Pernah. Aku jarang kamar mandi malam-malam, Pak. Takut? Pernah lah, Pak. Pernah. Aku tuh berani, Pak. Takut, Pak. Takut, ada yang takut. Kenapa kok takut? Pak. Hah? Aku enggak takut, Pak. Enggak takut, alhamdulillah. Nah, ini seumpama ini termasuk ini yang dimaksud ayat ini. Nabi Muhammad berarti termasuk kita juga diperintahkan mohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Kenapa tokok malam? Ya, karena kejahatan itu yang paling sering itu dilakukan pada malam hari. Meskipun siang juga banyak juga, tapi di malam hari, kadang di malam hari itu kejahatan yang dikerjakan lebih bagi orang-orang lebih takut ketika memang waktu malam. Jangankan ada kejahatan, belum ada kejahatan saja mungkin karena malam gelap gulita sudah ada yang takut. Sebenarnya nggak ada apa-apa, tapi karena gelap takut. Nah, supaya kita tidak takut berarti nanti setelah kita belajar ini, salah satu cara kita mohon perlindungan kepada Allah supaya tidak takut dengan kejahatan malam, ya kita baca surat Al-Falaq ini. Baik, kita lanjutkan. Ada hantu ada enggak, Pak? Hantu Gimana? ada enggak, Pak? Hantu ada jin. Enggak ada hantu. Hantu kan adanya di film. Nah, kamu lihat film hantu kan? Kalau yang asli, maksudnya yang asli yang mungkin ada sebagian orang melihat. Adanya jin ya, Pak? Ya, namanya bukan hantu, itu jin yang kan jin memang diizinkan Allah untuk terkadang
merubah dirinya. Kadang jin ada yang usil, pengen nakut-nakutin manusia. Tapi kita manusia kan lebih mulia. Kita tidak boleh takut. Kita bacakan aja surat Al-Falaq. Nah, gitu. Nah, baik kita lanjutkan dulu. Sebenarnya kenapa toh kok malam itu banyak kejahatan dan bahkan Allah sampai memerintahkan kita supaya mohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan. Nah, sebenarnya manusia itu diciptakan Allah sudah punya yang baik, taat pada Allah, takut berbuat maksiat, takut berbuat dosa, takut berbuat jahat. Nah, sebenarnya kenapa malam digunakan sebagian orang masih berbuat jahat? Mereka sebenarnya punya keimanan tapi nggak mau sempurna, nggak mau menyempurnakan imannya. Dikiranya kalau malam-malam itu kalau berbuat jahat tidak ada yang lihat. Padahal Allah maha Melihat. Allah maha lihat. Itu baik di siang hari, di malam hari, di malam yang sangat gelap, tidak ada lampu, mati listrik, nggak ada bulan, nggak ada bintang, Allah tetap maha melihat. Nah, kenapa ada orang yang jahat? Karena orang yang jahat di malam hari itu mengiranya Allah kan gelap, nggak ada yang lihat. Lupa kalau Allah maha melihat. Baik, kita lanjutkan ayat 4. Wa min syarrin nafasati fil uqad. Kita supaya berlindung dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul. Nah, Apa itu? Dukun, Pak, dukun. ya, Dukun. dukun, ya kayak dukun Dukun. yang menghembuskan pada dukun. buhul ini maksudnya Baca yang mantra melakukan loh. sihir. Kalau Baca mantra. Gelas air potel lalu pasien. santet, pernah dengar santet, kata santet? Kok kita diminta untuk berlindung dari kejahatan wanita tukang sihir? Memang tukang sihir itu wanita. Ya kalau apa dulu mungkin iya, banyakkan wanita atau bahkan sampai sekarang, tapi apa namanya? Sekarang yang sering terlihat malah yang laki-laki ya. Nah, wanita jarang lihat, tapi ternyata sihir wanita itu lebih ampuh. Nah, terlebih ini anak laki-laki ini jangan mudah tergoda dengan wanita. Siapa tahu ternyata wanita yang goda itu pingin. Ada yang cantik, ada yang jelek, Mbak. Nah, Ada yang dukun makanya guys, juga. pokoknya semuanya kita mohon perlindungan kepada Allah dari godaan wanita, dari godaan makhluk-makhluk ciptaan Allah yang memang diciptakan berbuat jahat. Nah, lanjut dulu. Ayat 5, wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan pendengki apabila ia dengki. Dengki itu apa ya? Kalau orang punya sifat dengki itu orang Jahat. yang ya jahatnya itu begini. Nakal. Dengki itu orang yang tidak suka melihat orang lain senang. Jadi kalau punya sifat tidak suka pada orang lain yang senang, contoh gini, ada orang yang dengki itu gini, ada temennya mendapat hadiah, kemudian dia tahu kalau temennya dapat hadiah, Iri, Pak. ya, Iri, ini bilang bos. ya Bilang bos. hampir sama dengan iri, tapi dengki ini masih lebih jahat lagi. Kalau iri itu terkadang masih dipendam di dalam hati. Misalkan ada orang dapat hadiah, dia susah. Ya itu kok ya apa yang dapat hadiah kok hanya dia, aku kok enggak. Terus mbok saya yang dapat hadiah. Padahal orang yang iri tadi nggak mau berusaha. Yang dapat hadiah karena ikut lomba, dia nggak mau ikut, pengennya dapat hadiah. Ya nggak mungkin dapat kan gitu. Nah kalau orang dengki itu sudah iri, ditambah lagi diiringi dengan kelanjutan sikapnya pingin merusak kebahagiaan orang yang dilihatnya tadi. Lihat temennya dapat hadiah sepeda, misalkan dapat hadiah sepeda, orang dengki itu gini, wah enak saja dia dapat sepeda baru, sepedaku aja masih lama belum bisa ganti baru, awas besok sepedanya biar tidak baru, nanti lewat jalan mana biar nanti jatuh sepedanya, biar rusak. Nah orang dengki itu seperti itu, pengennya apa? Pengennya orang yang senang itu dirusak kesenangannya.
Kemudian dengki itu benci, Pak. Dengki itu benci. ya, benci yang dilanjuti sikap apa namanya ya, tindakan yang menyakitkan, bisa menyakiti hati dan menyakiti badan atau merusak kesenangan orang. Kalau benci itu kan kadang hanya benci ya sudah benci dia. Tapi dengki Aku itu nggak dengki, aku nggak benci tapi nakal. Nah, kita mohon perlindungan kepada Allah, semoga kita dijauhkan dari kejahatan orang-orang yang dengki. Baik, kita akan pelajari surah Al-Falaq ini. Tadi membaca sudah, terjemah sudah. Sekarang asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya. Maksudnya, ayat-ayat Al-Quran biasanya turun ada penyebabnya. Nah, dulu supaya mudah dipahami oleh masyarakat, dipahami oleh orang-orang yang didakwahi Rasulullah. Biasanya dulu ada kejadian-kejadian yang menjadikan penyebab Allah menurunkan ayat Al-Quran itu. Nah, diantaranya ini di surat Al-Falaq, asbabun nuzulnya, sebab turunnya, itu ada kisah seperti ini. Nah, dengarkan dulu. Ada seorang Yahudi yang sangat membenci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga dia itu ingin menyakiti Rasulullah. Dia nggak senang kalau dakwahnya Nabi Muhammad itu berhasil. Maka akhirnya seorang Yahudi yang Labid bin Al-A'sam ini ingin melakukan aksinya, yaitu menyantet Rasulullah atau menyihir Rasulullah atau mengguna-guna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa tadi namanya? Kalau bisa udah yang kalau kan di komen anaknya Al-Aqsa nggak bisa, makanya nggak ada orang yang baik di sana. Ada tukang santet tuh. Ada ya namanya ya tukang sihir itu, tukang sihir ya, kalau dibahasakan santet penuh. Ada istilah lain nggak? Ya, itulah. Labid bin Al-A'sam ingin menyakiti Rasulullah, tapi dia nggak pingin ketahuan, nggak pingin takut kalau berhadapan langsung takut. Nah, maka Labid bin Al-A'sam ini menggunakan cara mensihir atau mengguna-guna atau bahasa Inggrisnya nyantet ya. Nah, dengan cara apa? Labid bin Al-A'sam mengambil sebuah benda, mungkin membuat sebuah benda. Nah, nanti ini jadi pertanyaan anak-anak biar semangat nanti. Benda itu dimasukkan ke dalam sebuah kain merah. Benda itu tidak hanya satu, tapi ada 3 benda. Masukkan ke dalam. Terus benda itu dibungkus dengan kain merah, atau ada riwayat yang menyatakan juga ada, tapi pokoknya warnanya merah. Ada yang mengatakan itu loh kayak bukan pelepah kurma ya, tempat keluarnya kurma. Kalau mungkin kita lihat pepaya, penutup manggar sebelum karir, kunjuknya itu, nah, warnanya merah. Benda itu ditaruh di dalamnya, dibungkus, kemudian diikat. Kemudian diikat dengan tali, ini misalkan talinya ini ditiup. Nah, tali yang menonjol seperti ini misalkan ini. Nah, ini ditiup. Nah, sebelum niup orang yang aremnya kosong. Bacakan dulu. Bacakan mantra. Buat ikatan lagi sampingnya. Bacakan mantra lagi. Ikat lagi. Bacakan mantra. Nah, ikatan yang mengikat
tutup benda ini semuanya jumlahnya ada 11. Ada berapa? 11. Nah, setelah diikat sudah kencang 11 ikatan, benda ini dimasukkan ke dalam sebuah sumur. Sumurnya jauh. Nah, kemudian ditaruh di dasar sumur dan ditindih dengan batu. Ditaruh di dalam sumur tindih dengan batu. Kemudian ditinggal. Nah, apa yang terjadi? Ketika ikatan ini ditaruh di dalam sumur, ditindih batu, Nabi Muhammad SAW badannya kalau kita lihat seperti tidak kenapa-napa, tapi ternyata Nabi Muhammad SAW merasakan seperti badannya tertimpa batu, kemudian badannya seperti terikat, jadi kaku, tidak bisa digerakkan dengan bebas, bernafas jadi sesak, kemudian badannya jadi panas. Nah, padahal kalau dilihat secara nyata seperti ini, Nabi padahal tidak ditindih batu, tidak diikat tali, tapi rasanya seperti itu, seperti tertindih batu, seperti diikat tali. Kenapa Rasulullah merasakan itu? Karena pengaruh dari sihirnya siapa tadi? Sabit bin al-A'som. Nah, kemudian Nabi Muhammad mendapatkan kabar dari malaikat Jibril. Nah, malaikat Jibril diperintah Allah untuk memberitahu penyebab sakit Muhammad, badannya seperti terikat kaku, kemudian panas, kemudian seperti sesak nafasnya seperti tertindih batu. Malaikat Jibril diperintah Allah untuk memberitahu Nabi Muhammad SAW. Nah, mungkin kalau bahasa kita, malaikat Jibril mendekat Nabi Muhammad, memberitahu Nabi Muhammad, ternyata engkau sakit seperti ini, ada yang tidak suka padamu, ada yang usil ini, ada yang ganggu. Bahasa jelasnya lagi, ada yang guna-guna engkau, wahai Nabi, ada yang engkau, ada yang nyihir engkau. Nah, bendanya perantara sihir itu, hai Nabi, itu ditaruh di sumur di sana loh, Nabi. Ditaruh di sumur sana, di dalam sumur ditindih batu. Anu aja Nabi Muhammad, engkau utusan sahabatmu supaya benda itu diambil. Nah, setelah Nabi Muhammad SAW dapat kabar seperti itu, akhirnya Rasulullah mengutus sahabatnya, tolong ambilkan benda, coba dicek di sumur di sana, di bawah bener nggak? Ada benda yang dibungkus kain merah atau penutupnya merah di dalam sumur ditindih batu. Akhirnya sahabat cek ke sumur yang ditunjukkan oleh Rasulullah melalui malaikat Jibril tadi. Ternyata betul ketika baru dilihat airnya. Jadi orang tadi tersebut, sahabat tadi terkejut. Subhanallah, air sumur kok warnanya apa warnanya? Warnanya apa? Merah. Merah. Kok air sumur warnanya merah? Nah, ternyata kemudian sahabat tadi menurun sumur, turun ke dalam sumur. Nah, kata jangan bayangkan seperti sumur kita loh ya. Kalau sumur kita kan kecil. Kalau sumur di sana dulu itu kayak jadi lebar, orang itu bisa turun dengan nyaman. Nah, benda yang di dalam sumur tadi yang tertindih batu akhirnya ditemukan sahabat, kemudian batunya diangkat, bendanya diambil. Ketika benda ini diangkat, air sumur yang sudah ini diangkat bendanya ini, air sumurnya warnanya berubah menjadi jernih lagi. Nah, ketika ini bungkusannya dimasukkan ke sumur, warna air sumurnya jadi merah lagi, diangkat jernih. Nah, benda ini kemudian segera dibawa menghadap kepada Rasulullah SAW. Dari rahmatullah Ta'ala, apa yang terjadi ketika sampai di hadapan Rasulullah SAW? Sahabat tadi menyampaikan, ini Rasulullah, betul ternyata di dalam sumur sana ada benda ini, dan bendanya ini ada ikatan banyak sekali, wahai Rasulullah. Ikatannya dihitung 1, 2, 3, 4, ada 11, wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah memerintahkan, ya dibuka saja talinya. Nah, talinya meskipun seperti itu, kita lihat talinya sangat mudah untuk lepas ya, ini tali biasa.
Tapi sahabat tadi ketika mencoba pingin membuka tali ternyata tidak bisa. Sekali. Jadi bahkan mau menarik tali ini sangat sulit. Sangat sulit. Bahkan mungkin kalau kita bayangkan diri kita membuka tali nggak bisa, kadang dibantu apa? Digigit nggak bisa. Mau dibantu dengan pisau mau diputus nggak bisa. Makanya maaf, saya nggak bisa buka tali ini. Nah, saat itulah Allah menurunkan wahyu surat Al-Falaq dan dirangkai dengan surat An-Nas. Setelah Al-Falaq surat apa? Nah, Allah menurunkan wahyu surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Nah, perantara malaikat Jibril juga. Nah, setelah Nabi mendapatkan wahyu ini, Rasulullah mendapatkan wahyu surat Al-Falaq dan An-Nas, maka Rasul mengajari sahabatnya yang membawa ikatan tadi. Wahai sahabat, yuk ikutkan aku yuk baca surat Al-Falaq dan surat An-Nas. A'udzu birabbil falaq. Sahabat tadi nirukan. Kemudian ketika dibacakan satu ayat surat Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq, tali yang tadinya dianggap sulit untuk dilepas, ternyata hanya ditarik begini. Talinya mudah sekali lepas. Kemudian dibaca ayat kedua. Min syarri ma khalaq. Tali yang kedua juga sama. Lepas lagi. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Tali ketiga lepas. Kayak tanpa tenaga besar untuk melepas tali yang tadinya bukan sulit sekali. Setelah dibacakan ayat demi ayat, tali itu seperti lepas dengan sangat mudah. Kayak bukan tali, hanya lepas. Akhirnya surat Al-Falaq selesai, 5 tali terlepas semua. Masih ada berapa tali? Masih ada 6. Kemudian dibacakan surat An-Nas. Surat An-Nas ada berapa? 6. Qul a'udzu birabbin nas. Tali yang ke-6 lepas. Malikin nas. Tali berikutnya lepas sampai terakhir minal jinnati wan nas. 11 tali semuanya terlepas. Apa yang terjadi ketika terlepas? Dibukalah benda itu. Setelah dibuka, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa dirinya yang tadinya kaku seperti terikat, merasa lega. Alhamdulillah, lega sekali. Padahal ya tadi ya tidak ada tali, tapi merasa seperti terikat. Ketika benda ini sudah terlepas talinya, Rasulullah merasa lega, nafasnya tidak sesak lagi, badannya merasa sehat bugar lagi. Nah, setelah itu Rasulullah betul-betul merasa sehat, tidak terkena apa-apa lagi. Nah, anak-anak semua kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala, benda yang dibungkus oleh Labid bin Al-A'sam tadi, ada 3 tadi. Ada yang sudah pernah dengar kisahnya belum ini? Isinya apa di dalam bungkusan yang dibungkus oleh makanan? Siapa yang pernah dengar ini? Bakso. Air, Pak, air. Gorengan. Air. Ya, air kan basah dari sumur tadi. Sebelum dikasih air apa ini? Ada 3 benda. Sisir tadi, Pak. Tadi Pak Ana masukin sisir. Masukin sihir. Kalau sihir itu tadi loh, mantra-mantranya tadi sihir. Ini perantaranya. Biasanya sihir itu pakai perantara. Nah, baik Pak Anam kasih tahu nih. Ada yang mengisahkan bahwa isi bungkusan merah tadi ketika dibuka, ternyata isinya ada paling tidak ada 3 benda. 1, nasi goreng. seperti bentuk manusia. Berarti apa? Boneka. Jadi ada boneka seperti bentuk manusia. Ya, namanya boneka ya seperti manusia. Kemudian ada lagi satunya apa? Sisir. Sisir. Terus biasanya yang nyangkut di sisir apa? Rambut. Ya, rambut. Ada boneka, ada sisir dan rambut. Ya, siapa?
sisirnya itu ternyata sisir punya Rasulullah SAW dan rambutnya juga rambut Nabi Muhammad SAW. Nah, mungkin anak-anak ada yang pernah lihat film apa? Ada orang pakai boneka, bonekanya ditusuk. Yang sakit bonekanya apa bukan? Orangnya. Orang yang ditusuk. Ya, seperti itulah sihir, seperti itulah santet, seperti itulah tenung. Kayak film Kelly Ben, Mbak. Kayak Kelly Ben. Berarti yang buat film itu mungkin ya pernah belajar tentang Al-Falaq ini, kemudian diwujudkan film, dibuat film. Nah, Yang buat arti bukan hanya sekedar cerita yang bohong-bohongan, bisa jadi orang-orang yang sekarang masih suka nyantet, suka sihir, ya belajar ilmu-ilmu yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sekarang sudah tahu ternyata salah satu manfaat dari surat Al-Falaq bukan hanya sekedar kita mendapatkan pahala, tapi kita mendapatkan manfaat. Manfaatnya apa di antaranya? Melindungi kita dari kejahatan, bukan dari yang gelap gulita, dari kejahatan makhluk-makhluk ciptaan Allah yang kita jahat. Seperti itu. Nah, selain kita membaca mendapatkan pahala, supaya surat ini menjadikan mendapatkan manfaat yang lebih. Nah, mungkin anak-anak yang sudah sering pernah dengar ayat ini berarti bisa juga digunakan meruqyah. Sebelum Pak Anam lanjut, ada yang mau bertanya? Hafalan pribadi mohon dipelankan dulu biar temennya tidak tunggu. Suaranya nggak jelas. Siapa ya? Dipelankan dulu biar temennya tidak terganggu. Ada yang mau bertanya sebelum kita tutup? Enggak. Tidak ada? Rukiah apa? Yang lain? Vivi mau bertanya enggak? Tidak. Safa? Tidak. Ila? Pak, rukiah itu apa, Pak? Apa? Rukiah itu apa? Rukiah. Ini ada yang bertanya, rukiah itu apa? Rukiah itu membaca doa. Doa bisa dari ayat Al-Quran, bisa dari doa dari hadis Nabi yang dicontohkan Nabi, untuk, nih, ruqyah itu diniatkan untuk bisa menjauhkan orang dari perbuatan jahat, tukang sihir, bisa untuk mengobati bahkan sakit fisik bisa. Jadi memang diniatkan membaca, ditiupkan, boleh ditiupkan ke tangan kemudian diusapkan, boleh ditiupkan ke air putih kemudian diminumkan, itu bisa untuk pengobatan. Ruqyah itu untuk tiupan untuk mengobati. Nah, mengobati siapa? Kayak tadi misalkan mungkin nanti anak-anak melihat ada tetanggamu yang, loh, Pak, itu ada orang main di tengah sawah tiba-tiba aneh. Dia ngomong sendiri, nggak ada yang diajak ngomong, kemudian dia biasanya takut naik pohon, tiba-tiba dia bisa naik pohon seperti monyet, maaf misalkan. Aneh kenapa? Terus kamu ingat, oh iya bisa jadi, maaf, bisa jadi dia itu kesurupan. Nah, bisa jadi kesurupan jadi monyet, Pak. Nah, ada yang seperti itulah. Kamu nggak usah takut. Kamu ingat surat Al-Falaq ini? Oh iya, kita ingat dulu
Rasulullah pas kena guna-guna, kena sihir, dibacakan surat Al-Falaq dan An-Nas, ternyata atas izin Allah bisa sembuh. Maka mungkin ada temanmu atau tetanggamu yang bermain atau kamu lihat entah apa kok tiba-tiba aneh, bacakan surat itu, ditiupkan ke air, diminumkan, itu namanya meruqyah. Boleh tidak ke air, boleh ke tanganmu juga boleh. Ditiupkan ke tangan, kemudian diusapkan, boleh. Nah, namanya meruqyah. Ingat, ruqyah bukan hanya untuk yang kesurupan. Sakit fisik bisa, ada yang sakit panas. Nah, ini mungkin kamu punya adik kecil, Pak, adikku kok jam 12 malam nangis kenceng, nggak seperti biasanya. Ini mau cari obat gimana, sudah malam-malam. Di ruqyah dengan membaca surat Al-Falaq dan An-Nas sudah bisa. Atau ditambah surat Al-Ikhlas. Gitu. Ya. Adek nangis karena mati lampu, Pak. Nah, karena mati lampu enggak usah diruqyah, lampunya dinyalain sudah. Nanti sudah. Nah, wah, mati lampu ruqyah yuk. Besok kalau ada waktu kita sampaikan lagi, ada mungkin dulu Pak Anam pernah cerita belum ya di kelas ya. Kala jengking kok sedikit. Tintup kala jengking enggak bisa jalan, itu dengan membaca Al-Fatihah sudah bisa jalan. Suatu saat kalau kita ada waktu boleh cerita-cerita lagi. Yang lain ada yang bertanya? Tidak ada. Tidak. Baik. Kalau tidak kita cukupkan sekian dulu belajar kita surah Al-Falaq ini. Nanti bisa menambah menambah ilmu kita. Ternyata ayat Al-Quran banyak sekali manfaatnya. Selain yang insya Allah ketika kita membaca saja Allah memberikan pahala, ternyata ada manfaat lain yang bisa dapatkan. Tentu saja jangan aneh-aneh, jangan membuat cara-cara sendiri. Kita cukup mencontoh apa yang Rasulullah. Jangan kemudian untuk berkelahi. Nah, itu kan membuat cara-cara sendiri tidak diperkenankan oleh Allah. Baik, kita cukupkan. Yang hadir berapa ya ini ya? Muncul terusnya enggak ya ini ya? Yang hadir berapa ini teman-teman ini? 12. 12. 11. Baik. Berarti ada sekitar 9 ya yang tidak hadir. Bisa diberitahu nanti kalau tanya ke kami ya dikasih tahu. Karena sebagai yang Pak Nan sampaikan tidak semuanya tertulis di buku. Nanti silakan baca buku, yang tidak tertulis sudah boleh diberitahukan ke teman-teman. Sekian, mohon maaf apabila dalam Pak Anam menyampaikan masih atau ada kesalahan. Anak-anaknya tuh yang disampaikan Pak Anam ada yang salah, boleh sangat Pak Anam harapkan nanti bisa menghubungi Pak Anam, bisa WA Pak, yang Pak Anam sampaikan ini salah, yang benar ini untuk dibenarkan. Pak Anam sangat-sangat berterima kasih. Ini seadanya, coba dekat Pak Anam ambil gambarnya ya. Yang ada senyum dulu. Untuk start senyum. Sapa layar biar kelihatan semua. Kelihatan agak adanya Pak Anam hitung sampai 1 sampai 3, senyum 1, 2, 3. Terima kasih. Semoga apa yang kita pelajari diridhai Allah, diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Ada kesalahannya, semoga Allah mengampuni dosa kita. Kita tutup bersama dengan membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pergi dulu. Terima kasih Ustadz Anwar. Monggo kami serahkan ke Ustadz Anwar. Bang.